Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Darul Hasan rahimani wa rahimakumullah. Semoga pembacaan khutbatul hajjah tadi memberikan kekuatan yang maha dahsyat sebagaimana pernah diucapkan di hadapan seorang Ad-Dimaj Al-Azdi yang sebelumnya beliau adalah orang yang berkecimpung dalam dunia klinik, dalam dunia perdukunan. Dengan barokah khutbatul hajjah yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kesyirikan. Dan perlu diketahui bahwasanya kesyirikan itu adalah kotoran yang tidak bisa dibersihkan kalau dibawa mati. Allah berkehendak kotoran kesyirikan itu tidak bisa dibersihkan walaupun berabad-abad lamanya dipanggang di atas bara api neraka. Berbeda dengan kotoran yang lainnya. Walaupun mungkin ada seorang muslim yang lemah imannya, hampir setiap hari dia berzina, naudzubillah, berzina, mabuk, ya, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram bertahun-tahun, bahkan mati dalam keadaan menenggak minuman keras, naudzubillah. Tetapi kalau dia mati tidak membawa dosa syirik, sebanyak apapun dosa yang dia bawa, suatu saat akan dibersihkan atas izin Allah, walaupun dia berabad-abad lamanya dibakar di atas bara api neraka. Ya. Nah, di antara yang bisa menyelamatkan orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu membawa amal yang bisa mengeluarkan dia dari neraka. Yaitu apa? Akidah yang benar. Akidah yang benar. Akidah itulah yang punya kesempatan orang tersebut selamat dari panasnya api neraka. Ya, bahkan diceritakan dalam Sahih Bukhari, orang yang terakhir keluar dari api neraka, maksudnya orang yang terakhir yang masuk ke dalam surga. Semuanya sudah masuk, tinggal dia seorang diri. Ya.
itu jasadnya sudah menjadi arang. Tahu arang ya? Warnanya hitam, sudah nggak berbentuk, ya, sudah nggak berbentuk seperti arang. Lalu kemudian dia mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan, dikeluarkan dari api neraka dengan sebab membawa akidah yang benar. Dosa-dosa dia sudah dicuci, ya. Lalu kemudian dia dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, Nahrul Hayat, ya. Kemudian dia berubah menjadi manusia kembali seperti biji kedelai yang tumbuh menjadi kencambah, terus tumbuh jadi tanaman, ya, dengan bertahap. Jadi manusia kembali, lalu kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Ya, inilah di antara manfaat kita mempelajari akidah, kita punya harapan yang sangat besar. Tentu di antara kita tidak ada yang terbebas dari dosa, ya, dan itu semua rahasia. Belum tentu yang berbicara di depan ini dosanya sedikit, belum tentu yang mendengarkan dosanya lebih besar, belum tentu. Semuanya rahasia, ya. Tetapi kita punya harapan besar dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita, dengan segala kelemahan kita. Kita banyak melakukan dosa, banyak meninggalkan kewajiban, tetapi kita tidak boleh berputus asa. Kita punya harapan yang sangat besar bahwa suatu saat kita akan selamat. Syukur-syukur Allah maafkan semua dosa-dosa kita, sehingga kita tidak jadi dimasukkan ke dalam siksa api. Nah, itu harapan yang paling besar, ya. Jangan sampai kita menjadikan diri kita orang-orang yang berputus asa. Demikian juga ketika kita melihat saudara kita yang seumpamanya sekarang masih banyak melakukan dosa, jangan kita buat dia putus asa. Berikan dia semangat, ya, supaya dia bangkit dari keterpurukan, ya. Baik, kita kembali kepada topik yang kita bahas, yaitu akidatu ahli sunnah wal jamaah. Akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa nu'minu bi anna iradatahu ta'ala nau'ani. Nabi Muhammad dan para sahabat beriman Allah itu punya dua kehendak. Allah itu punya dua iradah, dua kehendak. Yang pertama kauniyatun, yang kedua syar'iyatun. Kita bahas yang pertama, kehendak Allah yang kauniyah. Yaqa'u biha muraduhu wa la yulzimuhu an yakuna mahbuban lahu wa hiya billati bima'na masyiati, yaitu kehendak yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berkehendak mentakdirkan sesuatu, tetapi tidak Allah cintai. Contohnya apa? Contohnya Allah sebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau sya'allahu, seandainya Allah berkehendak, ma, tidaklah iktatalu, orang-orang kafir dan orang-orang muslim itu tidak saling berperang. Walakin Allah, akan tetapi Allah yaf'alu ma yurid, Allah berkehendak apa yang Allah inginkan.
seandainya Allah mau, orang-orang Israel itu tidak akan memerangi kaum muslimin yang ada di Palestina. Kalau Allah berkehendak bisa, tetapi Allah menghendaki terjadi peperangan antara muslim dan kafir. Kehendak yang seperti ini dicintai atau tidak? Tidak, Allah tidak cinta. Allah tidak suka kaum muslimin dibantai. Tapi itu terjadi atas kehendak Allah, namanya kehendak kauniyah. Ya, namanya kehendak kauniyah. Allah menciptakan makhluk yang namanya iblis. Allah cinta nggak dengan iblis? Tidak. Tapi Allah ciptakan iblis. Allah menciptakan iblis berdasarkan kehendak kauniyah. Ya. Beda dengan kehendak yang syar'iyah. La yalzamu biha wuqu'ul muradi wa la yakunu al muradu fiha illa mahbuban lahu. Kehendak yang Allah ciptakan atau yang Allah inginkan, dan kehendak tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan sesuatu, Allah cinta. Allah menciptakan adanya orang soleh, ya, itu sesuai dengan kehendak syar'iyah. Kenapa kok harus dibagi-bagi seperti ini? Supaya kita tidak menyalahkan atau bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu poin pentingnya itu. Ya. Apa contohnya? Allah sebutkan dalam ayat Al-Qur'an, wallahu, dan Allah yuridu, menghendaki, an yatuba alaikum, kalian bertobat. Adanya orang-orang yang bertobat itu atas takdirnya Allah. Takdir Allah yang dicintai oleh Allah. Ya. Itu berarti kehendak syar'iyah. Ya. Wa nu'minu bi anna muradahu al-kauni wa syar'i tabi'un li hikmatihi. Fa kullu ma qadahu kaunan aw ta'abbada bihi khalquhu syar'an. Rasulullah dan para sahabat mereka beriman kepada dua kehendak ini, kehendak kauniyah dan kehendak syar'iyah. Dua-duanya itu mengikuti hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan iblis, ada hikmahnya. Allah menciptakan malaikat, pasti ada hikmahnya. Allah menciptakan orang kafir, juga ada hikmahnya. Demikian juga Allah menciptakan orang-orang yang beriman, itu ada hikmahnya. Jadi ketika seseorang ditakdirkan miskin, 7 turunan kerek semua, ya, itu semua karena keadilan Allah SWT. Demikian juga ada orang yang 7 turunan sugih, ya, kaya semuanya, itu juga karena keadilan Allah SWT. Dan tidak setiap kemiskinan itu akan merugikan seorang di akhirat. Kadang justru menguntungkan. Demikian juga tidak setiap kekayaan itu menguntungkan seseorang di akhirat. Justru malah membahayakan. Ya, karena saya melihat contoh nyata. Dulu dia miskin, dia berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW. Begitu dikasih kemudahan harta, lancar bisnisnya, naudzubillah min dzalik. Sekarang sudah meninggalkan sholat. Bahkan dia pamer makan daging babi. Wallahi, ini hanya waki, kenyataan yang ada di Pontianak. Dan saya tahu orangnya.
Tapi nggak perlu nanya siapa ustaz, nggak perlu. Cuma saya tahu orangnya. Pamer dia makan daging babi. Meninggalkan sholat, naudzubillahi min dzalik. Ya. Jadi ternyata tidak setiap kekayaan itu menguntungkan masa depan akhirat seseorang. Justru kadang merugikan kalau dia tidak bisa mengelolanya dengan baik, tidak bisa membagi waktunya dengan baik. Sudah jarang lagi hadir di majelis ilmu. Ruhnya dia tidak dikasih makan. Dia hanya memberikan makan jasadnya saja. Rohnya tidak dikasih nutrisi. Lama-lama melemah. Jiwanya melemah, hatinya melemah, bahkan mati. Sudah meninggalkan sholat sama sekali. Ya, naudzubillahi min dzalik. Fa innahu li hikmatin wa ala wafqil hikmati sawaun alimna minha ma na'lamu aw taqassarat uquluna an dzalika. Jadi segala kejadian ya, baik akal kita sudah bisa mencernanya ataupun akal kita tidak mampu untuk mencernanya, maka ketahuilah kejadian itu berputar di antara kehendak Allah yang kauniyah ataupun yang syar'iyah. Nah, sekarang saudara kita hadir di majelis ilmu. Ini berdasarkan kehendak apa? Syar'iyah. Sementara di waktu yang sekarang, saudara kita yang mengaku dirinya muslim ada di diskotik. Dan itu nyata. Itu berarti kejadian berdasarkan kehendak kauniyah. Tidak Allah cintai. Manusia diberikan irodah, diberikan pilihan. Tinggal kita mau menggunakan pilihan itu untuk apa? Untuk memaksakan diri datang ke masjid atau untuk memperturutkan hawa nafsu. Tinggal kita yang diberikan kebebasan untuk mengelola itu. Sama sekali Allah tidak pernah memaksa orang itu menjadi ahli maksiat, dan Allah juga tidak pernah memaksa orang itu menjadi ahli ibadah. Ya. Semuanya dikembalikan kepada kehendak yang sudah Allah berikan kepada masing-masing manusia. Namun sekali lagi, setiap seseorang itu melakukan kebaikan pasti Allah bantu, pasti Allah tolong, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Demikian juga sebaliknya, ketika seorang melakukan maksiat, Allah berikan kebebasan. Tidak Allah bantu, Allah berikan kebebasan. Dengan catatan resiko ditanggung sendiri. Ya. Allah menyebut dirinya Zat yang maha bijaksana. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu zat yang paling bijaksana? Jawabannya tentu saja iya. Lalu kemudian Allah tantang lagi kepada orang yang membaca Al-Quran. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapa yang paling baik kebijaksanaannya selain Allah? Ada? Tentu jawabannya tidak ada. Liqaumin yuqinun, bagi orang yang yakin. Kemudian berikutnya wa nu'minu bi anna Allah ta'ala yuhibbu awliya'ahu wa hum yuhibbuna. Rasulullah SAW dan para sahabat beriman bahwasanya Allah yang maha tinggi mencintai para walinya, dan mereka para wali, para aulia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan dalam ayatnya, kul, katakanlah, in kuntum, jika kalian tuhibbunallaha, mengaku mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya ikutilah Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullahu, niscaya Allah mencintai kalian. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran
yang namanya wali, apa cirinya? Berdasarkan ayat tadi, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau dia tidak mengikuti Nabi Muhammad, dia tidak bisa disebut wali, kecuali wali apa? Wali setan. Ya, jadi wali Allah adalah orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ayatnya jelas, fattabi'uni, ikutilah aku. Kata Rasul, ikutilah saya sebagai nabimu. Ya. Jadi kalau ada orang yang akidahnya berbeda dengan akidah Nabi Muhammad, dia bukan wali. Kalau ada orang yang ibadahnya berbeda dengan ibadahnya Rasulullah SAW, tidak mengikuti contoh Rasulullah SAW, maka dia bukan wali. Muamalahnya, dia tidak mengikuti muamalah yang diajarkan oleh Rasulullah. Dia masih menggunakan usahanya dengan modal riba. Nah, berarti dia belum mengikuti tata cara muamalahnya Rasulullah SAW. Ya, mau usaha, modal utamanya dari riba. Ya, haram itu. Ya, tinggalkan. Kalau memang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, mengaku ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasawfa ya'tillahu liqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah sanggup mendatangkan suatu kaum yang mana Allah mencintai kaum tersebut dan kaum tersebut juga mencintai Allah. Jadi kalau kita di sini berusaha mengikuti Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita tidak akan diganti. Tapi kalau di sini semuanya tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, Allah akan ganti. Ya, Allah gak suka nih. Udah dikasih masjid, sudah dikasih fasilitas, tidak digunakan sebaik-baiknya. Allah sanggup mengganti dengan orang-orang yang mencintai Allah dan mereka pun dicintai oleh Allah SWT. Ya. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Wa aqsitu annallaha yuhibbul muqsitin. Berbuat adillah. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ya, Allah mentakdirkan adanya orang yang sabar, adanya orang yang adil, itu berdasarkan kehendak apa? Kehendak apa? Syar'iyyah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wa nu'minu bi anna Allah ta'ala yarda ma sara'ahu minal a'mali wal aqwali wa yakrahu ma nahaa anhu minha. Ahlussunnah wal Jamaah juga percaya bahwasanya Allah ridho dengan amalan-amalan yang dilakukan sesuai dengan syariat, baik itu ucapan ataupun perbuatan, dan Allah membenci apa saja yang menyelisihi syariat. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kalian kafir semuanya, gak mau bersahadat, tidak mau menjadi orang Islam, fa innallaha ghaniyun ankum. Sesungguhnya Allah tidak butuh kepada kalian. Wala yarda li ibadihil kufra. Dan Allah tidak senang, Allah tidak ridho kepada hamba-hambanya yang kufur. Wa in tashkuru yardahu lakum. Dan apabila kalian tidak kufur, kalian bersyukur, Allah senang dengan kalian, Allah ridho dengan kalian. Berarti di sini ada dua makhluk yang kufur terhadap nikmat, ada orang yang bersyukur terhadap nikmat. Ada dua kelompok manusia. Kelompok yang kufur kepada nikmat itu berdasarkan kehendak kauniyah, adanya orang yang bersyukur terhadap nikmat,
juga terjadi atas kehendak syar'iyyah. Walakin karihallahu anbi'a'ahum fathabatahum wa qila uqudu ma'al qaidin. Allah membenci keberangkatan orang-orang munafik yang ikut perang bersama Nabi. Kenapa? Orang-orang munafik ini suka merusak kekompakan barisan. Ya. Fathabatahum, Allah lemahkan hati orang-orang munafik supaya malas untuk berangkat perang. Wakila, lalu kemudian dikatakan kepada mereka, uqudu ma'al qaidin. Sudah kalian orang-orang munafik duduk saja di tempat, tidak usah ikut perang. Allah menciptakan adanya orang-orang munafik ini juga atas dasar kehendak kauniyah. Ya. Dan itu sekaligus sebagai ujian. Ya. Jadi orang munafik itu di mana-mana ada. Ada yang terang-terangan, ada yang tersembunyi. Ya, rata-rata orang-orang munafik itu tersembunyi. Ya, mungkin ini saja dulu, kurang berapa menit, Pak Moderator. Ya, silakan kalau ada diskusi. Halo. Terima kasih untuk wakil kepada Ustaz Iskandar yang menyampaikan materi tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Masya Allah. Dan berkaitan pula tadi dengan tentang dosa yang